senang sekali Mbak Oni bisa ketemu lagi dengan Mbak Oni di sini. Kali ini di Instagram Teman Bumil. Topik yang malam hari ini kita bahas seputar persalinan, atau lebih tepatnya itu persiapan persalinan yang minim robekan perineum. Ini pastinya pengen tahu dong ilmunya langsung dari bidan Oni, karena pastinya sudah sehari-hari terjun langsung di proses persalinan. Mungkin sebelum kita tanya jawab dan menjawab pertanyaan Mams yang sudah cukup banyak ini, Mbak Oni mungkin ingin menyampaikan beberapa informasi singkat seputar topik kita malam hari ini, yaitu persiapan persalinan minim robekan perineum. Silakan Mbak Oni. Sebelum kita ngobrolin soal tips gimana sih caranya mencegah perineum, aku mau sampaikan dulu bahwa sebenarnya robekan perineum itu faktor banyak ya. Jadi kayak posisi janinnya, kayak apa, itu mempengaruhi. Terus berat badan janinnya, apakah janinnya kecil ataukah mungkin makrosomia di atas 4 kilo. Jadi itu pasti tentu mempengaruhi. Terus kadang-kadang memang ada orang yang bawaannya itu perineumnya memang pendek atau kaku, tebal. Nah, itu juga mempengaruhi. Terus misalnya suatu persalinan ini ada penyulit, kayak misalnya tiba-tiba persalinannya mungkin macet. Terus mungkin ibunya merasa lemas. Nah, yang seperti itu kalau ada penyulit itu juga beresiko tinggi untuk terjadi ruptur perineum. Jadi memang kita bisa berusaha untuk mencegahnya, tapi kayak bukan berarti pasti nih kalau melakukan tipsnya Bu Bidan Oni pasti langsung tidak akan ruptur gitu. Jadi nggak seperti itu ya. Jadi kita kayak berusaha untuk mengurangi seperti itu. Nah, yang pertama adalah kita belajar nafas dan belajar bagaimana caranya mengejan. Mungkin saya yakin nih dari sekian ratus yang nonton ini pasti ada yang pernah mendengar soal persalinan tiup-tiup, ya kan? Nah, itu adalah salah satu cara untuk mengatur nafas gitu. Jadi memang ketika kita mengatur nafasnya bagus, terus mengatur nafasnya bagus, nanti saat persalinan itu kepala itu meluncurnya tidak terlalu cepat atau tertahannya di area jalan lahir itu tidak terlalu cepat. Jadi kalau misalnya kepalanya itu lahirnya tidak kita paksakan terlalu cepat, itu nanti perineumnya itu akan lebih elastis gitu, karena kayak pelan-pelan, jadi dia melarnya juga pelan-pelan gitu, nggak kayak langsung wush gitu kan, biasanya langsung merobek seperti itu. Dan posisi mengejan itu juga mempengaruhi ya Mbak ya, jadi kayak misalnya sebenarnya posisi litotomi yang terlentang itu memang agak-agak kurang efektif karena bayinya itu jadi agak susah turun gitu. Cuman memang kalau di Indonesia yang lazim itu posisi seperti itu. Jadi waktu saya kuliah dulu ya memang diajarinya seperti itu. Tapi sebenarnya memang ada banyak banget posisi-posisi melahirkan gitu. Jadi bisa dengan jongkok atau bisa dengan miring seperti itu. Nah, posisi mengejan yang bagus itu bisa membantu janinnya turun karena otomatis akan terbantu sama postur tubuh kita. Nah, itu juga akan mengurangi si ruptur perineum itu gitu. Jadi posisi menentukan prestasi itu memang benar sekali. Posisi menentukan prestasi. Melakukan pijat perineum. Ini juga pasti udah banyak yang tahu ya. Jadi memang pijat perineum ini bisa dilakukan biasanya mulai trimester 3 akhir gitu. Ada cara-caranya, metodenya tersendiri. Tapi saya selalu bilang buat ibu-ibu yang mau melakukan harap diperhatikan karena tangan kita ini kan otomatis kalau pijat perineum kan masuk agak di lubangnya di bibir vaginanya kan. Nah, itu tangan kita memang harus bersih dan steril. Jangan habis makan sambal misalnya terus pijat perineum gitu. Dan masalahnya bersih dan steril tiap orang itu kan beda gitu. Mungkin ada yang cuci tangan 7 langkah udah bersih. Ada yang cuma cuci tangan pakai air, itu dianggapnya udah bersih gitu. Jadi bersih di sini adalah bersih sesuai standar medis gitu. Bisa pakai sarung tangan steril dan juga gel pelicinnya yang khusus, yang benar-benar steril. Jadi tadi jangan sampai kita mau pijat perineum malah kita masukin kuman tuh ke dalam vagina kita. Jadinya malah nanti infeksi, malah ada resiko lain, kontraksi dini atau misalnya jadi infeksi saluran kemih gitu. Terus ketika kita memakai sarung tangan juga harus sesuai protapnya ya, karena kalau memakai sarung tangan sembarangan itu yang tadinya steril jadi nggak steril seperti itu. Jadi memang kalau mau pijat perineum ya pastikan bersih, steril dan tekniknya benar gitu. Saran saya sih kalau memang pingin banget itu sebaiknya ke tenaga medis, ke Bu Bidan aja biar Bu Bidan yang melakukan pijat perineum seperti itu ya. Terus bisa juga dengan dikompres hangat. Itu dikompres hangat itu perineumnya kita kompres bisa pakai waslap dikasih air hangat. Ini bisa dilakukan mulai kala aktif yaitu pembukaan 4 ke atas sampai dengan kala 2 persalinan gitu. Tapi bukan berarti waslap dikasih air hangatnya ditempelkan di situ terus ya Mbak. Jadi tetap kalau misalnya kena lendir atau mungkin
Kadang-kadang kan kalau melahirkan BAB itu ya tetap Iya. harus diganti. Kalau udah tidak terasa hangat ya diganti gitu. Jadi white slab-nya juga harus bersih. Jadi intinya memang kalau persalinan itu memang segala sesuatunya harus bersih. Iya. Kemudian jangan lupa untuk makan makanan yang sehat gitu. Kadang-kadang wah kenapa sih apa hubungannya nih makanan yang sehat gitu? Karena tubuh kita ini kan selalu diperbaharui. Kalau kita makannya sehat, nutrisi, otomatis sel-sel tubuh kita ini juga akan bagus. Karena memang umur berdasarkan kelahiran itu kadang nggak sama dengan usia tubuh kita. Bisa jadi usia tubuh kita lebih tua atau lebih muda. Itu tergantung gaya hidup. Jadi di sini gaya hidup itu juga sangat berpengaruh gitu. Kayak misalnya kita makannya fast food terus, yang junk food terus, itu kadang juga ngaruh loh ke kulit kita gitu. Mungkin ada yang kalau makan makanan gorengan terus jadi jerawatan misalnya, itu saya sih. Gitu. Jadi memang makanan itu mempengaruhi. Dan yang terakhir adalah bisa juga afirmasi positif pada diri. Jadi tubuhku nanti akan membantuku saat persalinan. Bayiku akan lahir lancar, tubuhku nyaman, persalinanku nyaman, minim trauma, seperti itu. Jadi kita juga harus percaya pada tubuh kita, bahwa tubuh kita ini memang sudah didesain dari sananya sama Tuhan untuk persalinan yang memang ya sebenarnya tanpa intervensi pun bisa ya kalau zaman dulu gitu. Cuma sebenarnya kadang-kadang karena kita udah semakin maju itu jadi kadang-kadang melahirkannya di tempat yang terang kayak gini. Jadi ibunya kayak berasa ditonton gitu. Akhirnya jadi ibunya nggak rileks. Nah, kayak gitu itu sebenarnya justru memang bikin si ibu nggak percaya diri gitu. Kayak, aduh kok aku jadi tontonan ya? Apa yang salah ya? Nah, itu kadang-kadang menyebabkan persalinannya menjadi sulit. Seperti itu. Iya. Itu Wah, ini aja banyak banget persalinan. Ya semoga agak nyantol. Mungkin nanti kalau IG-nya ini, IG Lab-nya disimpan, nanti bisa diputar ulang lagi gitu ya. Intinya memang ya ini tadi hanya untuk mencegah, meminimkan ya, bukan 100% pasti nanti nggak akan ruptur seperti itu. Jadi itu juga sebagai bagian dari persiapan persalinan normal ya Mbak Oni. Kalau saya boleh rangkum adalah tadi pertama pijat perineum, lalu kompres hangat perineum, makan makanan sehat, pilih posisi mengejan. Satu lagi mungkin ada yang mau ditambahkan Mbak, atau saya ada yang kurang? Makan sehat dan afirmasi. Afirmasi positif ya. Jadi percaya kalau tubuh kita ini kuat, tubuh kita ini pasti bisa melewati tahap yang terasa berat mungkin pada awalnya dan sebentar aja, tapi nanti setelahnya ketemu deh sama si kecil yang ditunggu-tunggu 40 minggu ya. Betul. Sudah sangat dinantikan nih biasanya. Ini tadi sempat Mbak Oni menyebutkan atau sedikit menyentil tentang metode tiup-tiup. Nah, ini kan viral banget nih di antara para moms. Tiup-tiup ini kayaknya menjadi seperti pencerahan nih untuk para moms yang lahiran normal, kabarnya tanpa sakit dan bisa lancar banget. Nah, ini pertanyaan dari moms, nanya gini, Bu Bidan mau tanya apa sih risikonya kalau menggunakan persalinan metode tiup? Apakah benar persalinan dengan metode tiup itu tidak ada robekannya? Apakah kita bisa melahirkan tanpa mengejan? Jawabannya adalah bisa ya. Tapi memang itu ada beberapa kondisi yang harus kita penuhi gitu. Jadi yang pertama itu ada yang namanya fetal ejection reflex. Jadi fetal ejection reflex itu adalah suatu kondisi di mana bayi itu bisa keluar tanpa ibunya perlu usaha gitu. Jadi ya ibunya rebahan aja gitu, bayinya bisa keluar. Nah, kondisi ini itu adalah kondisi alamiah. Ini kabar baik. Jadi semua orang itu bisa mengalami. Tetapi karena ini alamiah, jadi kita nggak bisa nih program, wah aku mau fetal ejection reflex, itu nggak bisa. Jadi ada beberapa kondisi di mana ibunya itu harus merasa rileks, ibunya harus merasa aman, ibunya harus merasa nyaman, percaya sama tubuhnya, dan ada dukungan dari orang-orang di sekitar gitu. Kita bisa lihat ya kalau sekarang kan persalinan tuh harus terang nih, kayak saya sekarang nih ada lampunya gitu, terus mungkin dokternya, ada perawatnya, ada bidannya, mungkin ada asistennya, jadi ada banyak orang gitu. Jadi ibu kayak merasa malu, risih, seperti itu. Nah, ketika ibu merasakan perasaan seperti itu, takut, malu gitu, biasanya fetal ejection reflex ini akan sulit terjadi gitu. Jadi ini biasanya memang terjadi ketika ibunya udah nyamin banget gitu, saking nyamannya, relax banget, percaya banget sama dia yang ada di sekitarnya. Nah, ini bisa terjadi gitu. Bahkan saya habis dapat DM gitu, katanya ada ibu yang melahirkan di mobil gitu. Nah, ini berarti ibunya santuy ya, bisa melahirkan di mobil, tiba-tiba
Katanya saya cuma pengen BAB aja Bu, tiba-tiba bayinya nongol nih di antara paha saya. Nah, berarti ini ibunya emang sudah sangat merasa nyaman dan rileks mungkin di mobil itu. Nah, yang kedua adalah yang mungkin kita kenal dengan nafas tiup-tiup. Walaupun sebenarnya saya juga nggak bisa tahu pasti sih metode apa yang digunakan oleh beliau, oleh bidan Novel, tapi memang ada namanya teknik downbird gitu. Jadi nafas yang turun gitu. Nafasnya ini agak mirip tiup-tiup, yang mana memang tekniknya itu tiup-tiupnya tuh pelan tapi memang ada tujuannya gitu. Nah, ini bisa ibu latih ketika BAB. Coba kalau misalnya BAB itu sambil belajar nafas sambil ditiup-tiup, biasanya itu akan ada kayak rasa mendorong gitu. Jadi nanti coba ada latihan pas BAB gitu ya. Dan memang nafas ini adalah kunci, jadi memang harus dilatih. Kenapa kok kalau misalnya melahirkannya nafas tiup-tiup, kok perineumnya tidak robek? Ya sama seperti yang saya mention di awal tadi. Karena otomatis itu kepalanya majunya tuh pelan-pelan gitu. Jadi kalau ibu-ibu mau tahu ketika pembukaannya itu udah 10 tapi kepalanya belum turun, kalau misalnya tangan bidannya ini masuk ke dalam buat pemeriksaan dalam, ketika ada kontraksi itu sebenarnya kepalanya itu turun kok. Turun sedikit. Nanti kalau kontraksinya hilang, dia balik lagi ke atas. Jadi memang kepalanya ini turunnya tuh pelan-pelan. Nah, karena dia pelan-pelan inilah, makanya perineumnya melarnya juga pelan-pelan, pelan-pelan, seperti itu. Jadi karena nggak drag gitu, jadinya memang resiko robeknya sedikit, seperti itu. Coba nanti habis ini kalau misalnya, besok pagi kerasa pengen BAB, bisa sambil latihan nafas tiup-tiup. Walaupun ini menurut pengetahuan saya, karena saya juga belum pernah ketemu sama bidan Novel, jadi saya nggak tahu pasti apa sih teknik yang beliau praktekkan gitu. Mungkin nanti anak kedua saya, amin. Sesama bidan ya. Selanjutnya dari pertanyaan dari Mams Vina. Bu Bidan, saya lagi menunggu persalinan kedua, tapi mau tanya, kalau di persalinan pertama pernah digunting, apakah ada kemungkinan di persalinan kedua dilakukan hal yang sama? Tidak sih, gitu. Jadi sebenarnya episiotomi atau pengguntingan perineum itu bukan hal yang wajib ya. Kita melakukan episiotomi itu biasanya memang karena ada indikasinya. Misalnya memang bayinya harus dilahirkan dalam waktu cepat, karena misalnya dia udah gizinya kurang bagus, atau sudah terlalu lama macet di situ, atau misalnya ibunya sudah mulai lemes nih, padahal tinggal saknyuan lagi, gitu. Jadi memang enggak, misalnya karena saya dendam itu tak gunting gitu, enggak gitu. Jadi memang ada indikasinya. Dan indikasi di persalinan pertama kan tidak selalu akan terulang di persalinan yang kedua, gitu. Apalagi mungkin sudah ada pengalaman, sudah belajar gitu. Jadi jawabannya adalah tidak selalu gitu, karena ya itu tadi episiotomi bukan protap wajib